Bapak Ibu guru hebat di Indonesia semuanya. Perkenalkan, di kesempatan baik ini, saya Dwi Yunita Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari Kebumen yang bekerja di SMA Negeri 2 Kebumen. Saya akan memberikan aksi nyata saya terkait modul 1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantoro merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang pemikirannya menjadi dasar pergerakan pembelajaran yang dilaksanakan di kurikulum Merdeka saat ini. Bapak Ibu sekalian, dalam pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang bersifat holistik dan humanistik adalah hal yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mengapresiasi dan menghargai keunikan masing-masing peserta didik atau murid kita. Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya berbagi cerita dan pengalaman tentang aksi nyata, implementasi, dan juga gerakan perubahan setelah saya mempelajari modul 1 yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mari kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu guru sekalian, saya membagi pemaparan aksi nyata saya menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan memaparkan perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, saya akan menyampaikan ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yaitu sebagai seorang guru saat melakukan perubahan, setelah mendalami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya merasakan adanya kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar. Di sini saya merasakan bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk membentuk pengalaman belajar yang lebih bersifat holistik dan juga relevan. Yang kedua, saya juga merasa keluar dari batasan konvensional. Guru tidak lagi terikat pada metode pengajaran konvensional yang hanya berfokus pada transfer informasi, melainkan saya mampu mengembangkan pendekatan yang lebih variatif dan responsif terhadap kebutuhan murid saya. Yang ketiga, penghargaan terhadap keunikan siswa. Sesuai pemahaman Ki Hajar Dewantoro yang menginspirasi saya untuk menghargai dan memahami keunikan setiap siswa. Hal ini juga membantu saya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mendorong perkembangan penuh potensi individu. Yang keempat adalah peningkatan kepuasan dan makna. Saya sangat merasakan kepuasan yang lebih dalam saat melihat dampak positif dari pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter dan potensi siswa. Saya merasa tugas mengajar menjadi lebih bermakna dan juga signifikan. Yang kelima, yang saya rasakan adalah murid yang berdaya dan berkarakter. Saya merasa bangga dan puas ketika melihat murid tumbuh menjadi individu yang berdaya, memiliki karakter yang baik, serta mampu berempati dan bertanggung jawab. Hal ini tentu sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sementara yang kedua, untuk ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Selama proses perubahan pembelajaran dengan mengadopsi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mengembangkan ide dan gagasan yang sebagai berikut. Yang pertama, ide yang saya dapatkan adalah pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Saya merancang pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan, minat, dan keunikan masing-masing murid. Saya dapat menggagas aktivitas yang memungkinkan murid berpartisipasi aktif dalam mengatur dan merencanakan proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, penggunaan metode yang kreatif. Saya mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan interaktif, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, permainan edukatif, atau simulasi. Hal ini mendorong murid untuk belajar melalui pengalaman langsung dan memicu minat mereka. Selanjutnya adalah pengembangan karakter dan kepribadian. Gagasan untuk mengintegrasikan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian murid. Saya merancang kegiatan yang menekankan nilai-nilai seperti kerjasama, integritas, empati, dan juga tanggung jawab.
Selanjutnya adalah pemberdayaan murid. Saya mempertimbangkan ide untuk memberdayakan murid dalam mengambil peran aktif dalam mengelola kelas, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran yang lebih bersifat kontekstual. Saya memikirkan bagaimana cara untuk mengaitkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan mereka. Hal ini tentu membantu murid dalam memahami relevansi konsep yang dipelajari dengan dunia di sekitar mereka. Yang selanjutnya adalah penilaian holistik. Gagasan untuk mengembangkan metode penilaian yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga mengukur perkembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan interpersonal siswa. Yang selanjutnya adalah pembelajaran inklusif. Saya merencanakan ide untuk memastikan bahwa pembelajaran mencakup berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa, sehingga semua siswa dapat merasa terlibat dan dihargai. Yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Saya memikirkan cara untuk terus-menerus merefleksikan pengalaman pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik peserta didik serta hasil pembelajaran yang diamati. Semua ide dan gagasan ini muncul dari pemahaman tentang konsep Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya. Sebagai guru SMA yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, saya telah menerapkan praktik baik dalam pembelajaran dengan memanfaatkan metode interaktif yang berpusat pada siswa, yaitu melalui permainan edukatif dan interaktif mengumpulkan kartu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk belajar tanpa ada rasa tertekan, karena mereka terlibat dalam kegiatan permainan tersebut. Praktik ini sejalan dengan konsep pemikiran KHD yang mengedepankan pembelajaran yang bersifat inklusif, menghormati keunikan siswa. Pendekatan interaktif seperti ini membantu mereka membangun keterlibatan siswa dalam pembelajaran, meningkatkan minat belajar, serta mengembangkan kreativitas dan kerjasama di antara mereka. Selain itu, metode ini juga menciptakan lingkungan di mana siswa menjadi merasa lebih berempati dan tanggap terhadap rekan-rekan mereka, serta menginternalisasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pendidikan holistik. Praktek ini secara konkret menghasilkan manfaat dalam bentuk pembelajaran yang lebih efektif dan penuh makna, menciptakan generasi peserta didik yang lebih berdaya, berwawasan, dan berkarakter. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sampailah kita ke tahap foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Pada saat perencanaan, ada berbagai tahapan yang saya lakukan, di antaranya menentukan tujuan pembelajaran, desain materi pembelajaran, pembuatan media dan aturan main, pengaturan kelas dan rencana waktu, umpan balik dan evaluasi, refleksi dan penyesuaian, kolaborasi dengan rekan sejawat, serta pengorganisasian bahan dan sumber. Berikut beberapa kegiatan yang bermula dari perencanaan, seperti berdiskusi dengan rekan sejawat, berdiskusi dengan rekan dan kepala sekolah, dan sampai ke tahapan penempatan dan juga refleksi. Saya melakukan pembelajaran dengan media kartu yang lebih bersifat interaktif serta edukatif, di mana siswa aktif bermain. Berikut juga ada refleksi dan testimoni dari beberapa siswa dan rekan sejawat saya. Bagaimana kesanmu terhadap pembelajaran hari ini? Wah, saya sangat senang dan seru sekali loh. Wah. Kalau kamu? I'm so happy. Wow. Aku sangat seru. Seru. Happy. Happy. Awesome. Awesome. Very happy. Happy. Very happy. Kalau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Arya Rendra, salah satu rekan guru Ibu Dwi Nitasari di SMA Negeri Kebumen.
Pada kali ini, saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dwi Yunitasari. Pembelajaran yang Ibu Dwi Yunitasari lakukan menurut saya sudah menyenangkan dan inovatif dengan media-media pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajaran menjadi berorientasi pada peserta didik. Hal tersebut juga sangat menginspirasi saya, semoga ke depan saya bisa ATM, amati teori modifikasi. Semangat Bu!